Assalamualaikum teman-teman pencinta tanaman anggur. Kita lihat tadi itu, ini adalah bibit anggur akademik ya. Bibit anggur akademik yang baru saya tanam lebih kurang sekitar 3 minggu ya. 3 minggu yang lalu ya. Ini baru saya tanam 3 minggu yang lalu ya. Dia sudah tinggi kira-kira 1 meter ya. Tinggi bibit ini ya. Nah ya, bibit ini masih saya rambatkan lurus ke atas ya. Jadi belum saya rebahkan ya. Ada sebagian beberapa penganggur yang dia langsung merebahkannya. Tapi kalau saya biasanya ini saya biarkan dulu tinggi ke atas ya. Kira-kira mencapai 1,5 atau 2 meter ya. Berarti kira-kira setengah meter lagi dari sekarang baru nanti saya rebahkan untuk membentuk cabang sekunder dan tersier ya. Kenapa perhitungan saya kalau saya tidak langsung saya rebahkan? Jadi tanaman anggur ini punya karakter, kalau kita rebahkan tunas-tunas air yang di samping ini biasanya akan segera lebih cepat tumbuh ya. Sedangkan pertumbuhan ke atasnya dia akan sedikit agak melambat karena dia pertumbuhannya ke samping ya. Begitu kita rebahkan, dia akan tumbuh ke samping lebih cepat ya. Sedangkan ini akan melambat ya. Jadi kalau saya rebahkan segera, kalau pendapat saya dari pengalaman saya bahwa yang bagian depan ini cabang-cabang tunas-tunas airnya sudah akan lebih panjang duluan, sedangkan yang bagian ujungnya ini nanti tunas airnya baru saja tumbuh ya. Jadi akibatnya terjadi pertumbuhan yang tidak merata ya, sangat tidak merata ya. Sehingga sebagian besar sudah panjang, sedangkan yang bagian atasnya belum tumbuh atau belum panjang ya. Jadi saya biarkan dulu aja dia tumbuh pertumbuhannya ke atas. Setelah nanti pertumbuhan ke atasnya ini lebih cepat ya, ini mungkin dalam waktu kurang dari 1 minggu lagi saya akan rebahkan ya. Jadi ketika saya rebahkan nanti baru mulai dia pertumbuhan sampingnya, dia tunas-tunas air yang calon-calon cabang tersiernya akan tumbuh cepat ya. Kita lihat di sini contohnya ya. Di sini ada anggur Everest ya, yang sudah saya rebahkan ya. Kita lihat ya. Nah, ini saya rebahkan ya. Ini saya rebahkan agak cepat. Saya untuk contoh ini ya. Saya rebahkan agak cepat, akhirnya tunas-tunas air yang di samping ini cepat tumbuh ya. Begitu saya rebahkan dia cepat tumbuh ya. Ini yang bagian ujungnya ya. Dia mulai melambat tumbuhnya. Ya. Ini cepat. Ini udah langsung saya seleksi ya, kita lihat ya, ini ada jarak ya, satu ruas ya. Sini bahkan agak jauh ya. Ada jarak 1, 2, 3 ya. Sini ada jarak 1, 2 ya. Ini tunas airnya ya. Jadi tunas air ini karena ini langsung saya rebahkan, efek dia cepat sekali tumbuh ya. Dan ini bahkan belum sampai ke ujung lagi ya. Nah, itu ya suatu bukti ya dari teori dari saya bahwa kalau kita langsung rebahkan, yang ini ya tunas air yang saya pilih ini, dia langsung cepat tumbuh menjadi panjang ya. Dia tumbuh menjadi panjang ini ya. Ini adalah cabang-cabang tersier ya, yang sudah saya pilih ya. Tempo hari ini langsung saya buang aja ya. Kenapa ini langsung saya buang? Yang tunas-tunas air diantaranya ini ya. Nih ya. Ini sudah saya buang ya. Karena dengan saya buang mengurangi titik tumbuhnya dia, sehingga lebih fokus dengan tunas-tunas air ini dan bagian ujungnya juga untuk tumbuh ya. Ini yang tumbuh di bagian pangkal sebaiknya kita buang aja ya. Karena ini kita tidak membutuhkan cabang tersier yang tumbuh dari bawah ya. Ini kita buang aja sebaiknya ya. Oke ya. Jadi saya akan mulai pelihara dari sini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini sudah sangat cepat tumbuhnya ya, bagian sini ya. Mungkin ini
akan saya potes dulu aja supaya dia lebih lambat ya tumbuhnya ya. Ini saya potes saja ya. Nanti dia akan tumbuh dari sini. Kita lihat ya. Ini akan tumbuh tunasnya dari situ. Ya. Nah ya, ini saya masih akan tunggu. Kira-kira kalau nanti dia tumbuh kira-kira sejengkal lagi sampai di sini, saya akan potong di sini ujungnya ya. Berarti di sini udah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi rencana saya mungkin ada 8 cabang tersier, satu lagi mungkin 8 atau 9 ya. Ada 1 atau 2 lagi di situ. Nah ya, buat teman-teman yang baru mulai bertanam anggur ya, itu kira-kira cara pembentukan awal cabang sekunder atau cabang tersier dari pohon anggur yang baru saja ditanam ya. Sekali lagi ya, kita urut lagi ya. Ini rootstock ya. Ini namanya cabang primer ya, atau dahan utamanya disebut cabang primer ya. Ini kita belokkan ke sini ya, menjadi cabang sekunder. Dari cabang sekunder ini akan tumbuh, kita pelihara tunas-tunas air, bisa juga dari tunas bat ya. Cabang-cabang baru yang kita beri nama adalah cabang tersier, yang mana nanti cabang tersier inilah yang akan kita pakai untuk menjadi cabang pembuahan ya. Setelah semua cabang primernya besar, sekundernya juga menjadi besar ya, udah kira-kira minimal sebesar kelingking ini ya, cabang sekundernya ya, atau cabang primer udah sebesar jari saya. Nah, kira-kira itu sudah sudah layak untuk dibuahkan ya. Jadi kita tunggu sampai cabang sekundernya sebesar kelingking saya, kira-kira ya. Ini sudah tumbuh ya, sebesar pensil. Nah, ini akan menjadi cabang yang layak dibuahkan ya. Nanti ini akan kita lambatkan ke atas menggunakan tali ya. Ya, kita akan menggunakan lambatkan ke atas setinggi 80 cm sampai 1 meter ya. Kita lambatkan ke sini ya. Jadi kita tahan di sini. Ya. Setelah kita tahan di sini, kita tinggal memelihara, membesarkan cabang-cabang ini ya. Kita nggak perlu membiarkan dia tumbuh sampai panjang kemana-mana ya, kecuali buat yang punya tempat ya. Kalau buat yang punya tempat terbatas seperti saya, menanamnya sistemnya tabul lampot, biasanya saya akan pertahankan aja sampai ketinggian kira-kira 80 cm atau 1 meter maksimal ya. Nah, kita pertahankan di situ, menunggu waktu menjadi cabang-cabang tersier tadi itu, dan cabang sekundernya menjadi besar dan layak untuk dilakukan pangkas pembuahan. Nah, buat teman-teman pencinta tanaman anggur, saya rasa apa yang saya ceritakan tadi ya, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang baru mulai menanam anggur ya, tentang cabang sekunder, cabang tersier ya, batang primer dan sebagainya ya, yang mana itu kita sudah mulai bentuk di sejak 1 bulan pertama penanaman ya. Kalau buat saya ya, awalnya kita biarkan aja dia panjang dulu ya. Setelah dia panjang kira-kira 1,5 atau 2 meter, baru kita rebahkan. Kita rebahkan untuk mendorong pertumbuhan cabang tersier ya, dari tunas-tunas airnya. Karena kalau langsung kita rebahkan, biasanya langsung tunas-tunas air itu langsung cepat keluar ke atas ya, sehingga nanti yang di bagian ujungnya belum tumbuh, sedangkan yang bagian bawahnya sudah panjang ya, sehingga kita jadi membuang waktu lagi untuk meratakannya, memotong-motong tunas-tunas air yang jadi cabang tersier tadi ya. Oke, saya rasa cukup sekian dulu. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.